Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Safira, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang piagam audit. Piagam audit intern atau Internal Audit Charter adalah sebuah dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit audit intern pada suatu organisasi. Standar audit intern, the Institute of Internal Auditors, yang diterima secara internasional, mengatur secara gamblang perlunya piagam audit intern dalam atribut standar nomor 1000. Di sektor pemerintahan Indonesia, standar audit intern yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia juga mengatur hal yang sama. Hal itu tertuang dalam prinsip-prinsip dasar nomor 1000 yang berbunyi, visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis dan disetujui pimpinan organisasi, kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah serta ditandatangani oleh pimpinan APIP sebagai piagam audit atau audit charter. Bagi sektor swasta, pembuatan piagam audit intern mungkin sudah menjadi hal yang lumrah. Namun, di sektor pemerintahan Indonesia, beberapa kalangan berpendapat piagam tersebut tidak diperlukan lagi karena eksistensi unit audit intern yang dikenal sebagai aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan tata kerja organisasi internal masing-masing instansi pemerintah. Perancangan atau pemutakhiran piagam audit intern seharusnya mendapatkan perhatian khusus, sebab proses tersebut bukanlah hal yang sederhana. Banyak pihak yang harus dilibatkan tanpa partisipasi tersebut. Pelaksanaan piagam audit intern tidak bisa dijamin berjalan mulus. Selain dari sisi partisipan, rumusan ini, piagam audit intern sesungguhnya juga tak bisa dianggap sepele. Rumusan piagam audit yang sekedar mengikuti template akan membuatnya tidak bermakna spesial bagi organisasi. Tak ada aturan baku mengenai rincian isi piagam audit intern. Implementation Guide 1000 menyatakan bahwa meskipun bervariasi sesuai organisasi, namun piagam audit biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendahuluan, menjelaskan keseluruhan peran dan profesionalisme kegiatan audit intern. Kedua, kewenangan, mengatur hak akses penuh audit intern terhadap catatan, aset fisik, dan personil termasuk pernyataan tanggung jawab dalam hal keamanan dan kerahasiaannya. Ketiga, struktur organisasi dan pelaporan, menjelaskan struktur pelaporan dan tanggung jawab fungsional audit intern. Yang keempat, independensi dan objektivitas, menjelaskan pentingnya kedua hal tersebut dan cara menjaganya. Yang kelima, tanggung jawab, memaparkan bidang tanggung jawab utama audit intern saat ini, seperti menentukan lingkup penilaian, membuat dan meminta persetujuan rencana audit, melaksanakan penilaian, mengomunikasikan hasil, membuat laporan tertulis, dan memantau tindak lanjut manajemen. Yang keenam, penjangkatan dan penjaminan kualitas, menjelaskan ekspektasi dalam penjagaan, evaluasi, dan komunikasi hasil dari program kualitas yang mencakup seluruh aspek kegiatan audit intern. Dan yang terakhir, tanda tangan, menunjukkan kesepakatan antara
non-unit audit intern, perwakilan organ pengawas atau board, dan pihak yang berhak menerima laporan pimpinan unit audit intern. Berikutnya, posisi internal audit di tengah korporasi. Untuk membangun sebuah tim internal audit yang kuat diperlukan kapasitas kompetensi yang serba baik dari segi soft kompetensi maupun hard kompetensi. Selain itu juga telah disadari bahwa mencari personel dengan tingkat kapasitas yang relatif tinggi bukanlah hal yang mudah. Di samping itu, kebijakan perusahaan dalam penanganan sumber daya manusia menjadi pertimbangan tersendiri, seperti lebih memberi prioritas kualitas sumber daya manusia untuk tim sales dan marketing atau untuk kerja teknis lainnya. Audit internal memiliki peran detail dalam memeriksa secara keseluruhan dari data keuangan tahunan yang ada di perusahaan. Meskipun auditor internal bekerja di dalam perusahaan, namun ia harus memiliki kedudukan yang netral dalam menilai dan atau objektif, sama seperti lembaga independen di luar atau auditor eksternal. Selanjutnya, potensi dan komposisi audit internal. Komite audit bukan keharusan, namun bagi emiten atau perusahaan publik haruslah memiliki sebuah komite audit, memiliki tugas dan tanggung jawab. Seperti sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penelaahan dan laporan keuangan yang dikeluarkan emiten atau perusahaan publik ataupun pihak otoritas lainnya. Yang kedua, memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan akuntan yang mampu mengemban tugas secara profesional, berdasarkan independensi imbalan jasa serta ruang lingkup penugasan kerja. Yang ketiga, menelaah ketaatan perusahaan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan emiten atau perusahaan publik. Yang keempat, memberikan pendapat yang independen pada perbedaan pendapat antara akuntan dan manajemen. Yang kelima, melakukan pelaksanaan tugas sekaligus penelaahan pemeriksaan oleh auditor internal, sekaligus bertugas sebagai pengawas internal yang mengawasi pelaksanaan tindak lanjutnya oleh direksi. Yang keenam, memberi saran kepada Dewan Komisaris jika adanya kemungkinan atau potensi konflik dan benturan kepentingan antara emiten atau perusahaan publik. Yang ketujuh, merahasiakan dokumen segala informasi dan data perusahaan beserta emiten. Berikut komposisi komite audit berdasarkan POJK 2015. Yang pertama, komite audit paling sedikit memiliki 3 orang yang berasal dari komisaris independen dan dari luar perusahaan. Yang kedua, komite audit diketuai oleh komisaris independen. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas, komite audit dapat mengangkat anggota sesuai kebutuhan. Pengangkatan ini harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan dalam membangun tim audit. Mari kita melihat secara utuh makna audit berdasarkan risiko melalui pemahaman beberapa konsep dasar yang saling berkaitan. Yang pertama ada reasonable assurance yang layak. Assurance adalah assurance yang tinggi, tetapi bukan pada tingkat tinggi yang mutlak. Assurance yang layak memperoleh audit yang cepat dan layak untuk menekan risiko audit. Auditor ingin menekan risiko ke tingkat rendah yang diterima. Auditor menarik kesimpulan audit yang auditnya berdasarkan opini atau pendapatnya kepada bukti-bukti audit. Yang kedua ada internal limitations atau kendala bawaan. Ada beberapa kendala bawaan dalam audit sebagai berikut. Yang pertama, sifat dan keuangan. Pembuatan laporan keuangan memerlukan judgement manajemen dalam menetapkan kerangka laporan keuangan dan keputusan dalam penilaian subjektif oleh manajemen dalam memilih berbagai tafsiran. Yang kedua yaitu sifat bukti yang tersedia. Bukti audit terutama diperoleh melalui pelaksanaan prosedur audit. Bukti ini cenderung bersifat persuasif dan tidak konklusif.
Bukti ini juga meliputi informasi sumber lain seperti audit yang lalu, prosedur, kendali mutu dalam rangka menerjemah atau melanjutkan hubungan dengan klien. Bukti audit yang dibuat tenaga ahli digunakan dalam catatan pembukuan entitas. Yang ketiga, sifat prosedur audit. Prosedur audit untuk menampilkan bukti untuk tidak mendeteksi informasi yang hilang. Kecurangan yang canggih disembunyikan dengan rapi. Setiap sampel kurang dari 100% mengandung risiko bahwa salah saji tidak akan terdeteksi. Yang keempat yaitu laporan keuangan tepat waktu. Pemakaian laporan keuangan mempunyai ekspektasi bahwa auditor memiliki pendapat dalam meminta semua informasi yang mungkin ada bahwa informasi mengandung kesalahan, kecurangan sampai terbukti sebaliknya. Selanjutnya, audit scopes atau lingkup audit. Lingkup pekerjaan auditor dan opini yang diberikannya dibatasi pada menjawab pertanyaan. Setiap perluasan dari tanggung jawab audit yang utama, seperti yang mungkin diterapkan dalam ketentuan perundang-undangan mewajibkan auditor melaksanakan pekerjaan tambahan sesuai dengan perluasan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada material misstatement, salah saji material. Salah saji material bisa terjadi secara sendiri-sendiri atau bersama, berupa salah saji yang tidak dikoreksi, berupa pengungkapan yang menyesatkan tanpa laporan keuangan, berupa kesalahan atau kecurangan. Yang terakhir ada asesi. Asesi adalah pernyataan yang diberikan manajemen secara eksplisit maupun implisit yang tercantum di dalam laporan keuangan. Contohnya seperti asersi bahwa sesuatu sudah lengkap berkaitan dengan semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dibukukan. Memang sudah dibukukan, asersi ini digunakan auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kemungkinan salah saji yang bisa terjadi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.